Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai traceability matrix dan project scope statement pada studi kasus rubrik 1. Di sini kami anggota kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Ariko Setiawan dengan NIM 223020503125. Yang kedua ada Yosua Alexandro dengan NIM 223020503112. Yang ketiga ada Andre Andreanus 223020503105. Dan yang keempat ada saya sendiri, Amelia Prinanti Perdi dengan NIM 223020503104. Dan yang kelima ada Ahmad Aditya Rahman dengan NIM 223020503085. Dan yang terakhir ada Willy Azriel 223020503101. Baik, untuk pemaparan materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Yosua Alexandro dengan NIM 223020503112 akan melanjutkan presentasi kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami membahas sebuah studi kasus, di mana pada studi kasus ini suatu kelompok membawa energi positif dan antusiasme saat meluncurkan proyek pencarian bakat yang menjanjikan. Dengan dukungan finansial dari ketua jurusan dan beberapa dosen menciptakan landasan yang kuat untuk menjalankan event ini dalam waktu sekitar 6 bulan dengan anggaran sebesar 120 juta rupiah. Di mana di sini sebagai project manager, tanggung jawabnya mencakup pengaturan tim yang terdiri dari individu dengan keahlian khusus, termasuk A yang memiliki keahlian dalam pembuatan website. Setiap anggota tim seperti B yang sedang magang di Kabupaten X, C yang berada di luar kota, dan D yang berencana pulang kampung membawa kontribusi berharga ke dalam proyek, di mana meskipun terpisah jarak dan lokasi, rapat pembahasan proyek dilakukan secara online untuk memastikan komunikasi tetap efektif. Anggaran yang diatur dengan cermat memastikan pembayaran tim, transportasi, dan pembelian perangkat serta perangkat lunak berjalan sesuai rencana. Dengan visi yang jelas, kelompok merencanakan penyelenggaraan 4 event pencarian bakat di 4 kabupaten yang berbeda, memanfaatkan website yang responsif dan mudah digunakan. Mereka juga menyisihkan waktu untuk evaluasi dan perbaikan setelah setiap event, serta membangun fitur donasi dan tutorial video untuk memberikan nilai tambah pada pengalaman peserta. Proyek ini bukan hanya pencarian bakat semata, tapi juga sebuah perjalanan kolaboratif yang diharapkan dapat berkembang menjadi suatu bisnis yang berkelanjutan. Untuk traceability matrix dan juga project scope statement yang ada pada studi kasus ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Ya, perkenalkan, di sini saya Andre Andreanus. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan sekarang kita masuk ke dalam traceability matrix, yang dimana adalah suatu tabel atau matriks yang menghubungkan dua elemen atau lebih dalam suatu proyek untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan atau fitur memiliki jejak atau traceability yang jelas sepanjang siklus hidup proyek. Dokumen ini mampu melacak hubungan antara kebutuhan, desain, pengujian, dan deliverables sehingga mempermudah pemahaman dan manajemen proyek. Traceability matrix ini memastikan bahwa setiap elemen dalam proyek dapat ditelusuri kembali ke persyaratan awal dan memastikan keberlanjutan serta integritas dari awal hingga akhir proyek. Dan selanjutnya yaitu project scope statement, yang dimana adalah dokumen yang merinci ruang lingkup atau cakupan suatu proyek. Dokumen ini memuat deskripsi mendalam tentang apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek, tujuan proyek, deliverables atau hasil yang diharapkan, batasan, risiko, dan asumsi. Dengan merinci aspek-aspek ini, project scope statement membantu tim proyek atau stakeholder memahami ruang lingkup proyek secara jelas dan menghindari ambiguitas yang dapat menyebabkan kesalahpahaman selama pelaksanaan proyek. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kemudian ada 5 buah pertanyaan kepada sponsor. Yang pertama adalah apakah anggaran yang disediakan sudah memadai untuk melaksanakan proyek ini? Kemudian pertanyaan kedua adalah sejauh mana dukungan dan partisipasi aktif dari pihak sponsor dapat diharapkan? Untuk yang ketiga, apakah sponsor memiliki preferensi atau harapan khusus terkait karakteristik website yang diinginkan? Yang keempat, bagaimana pengorganisasian event akan dilakukan dan sejauh mana keterlibatan sponsor dalam hal ini? Dan yang kelima, apakah sponsor memiliki ekspektasi tertentu terkait hasil kerja dari proyek ini? Oke, saya akan melanjutkan teman saya sebelumnya. Ini adalah project scope statement beserta tabelnya. Project scope statement di atas bertujuan untuk memberikan arah dan batasan yang jelas dalam pelaksanaan proyek pencarian bakat. Dokumen ini merinci karakteristik produk, kebutuhan proyek, deliverables, batasan, kriteria kesuksesan, dan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pelaksanaan proyek. Kita ke tabelnya. Di sini ada nama proyeknya, yaitu panggung bakat. Lalu ada karakteristiknya, konsepnya responsif dan mudah digunakan, terdapat fitur donasi online yang aman, terdapat video tutorial dengan cara menggunakan website dan memberikan saran terkait. Lalu ada kebutuhannya, terdapat penyelenggaraan 4 event, pencarian bakat di 4 kabupaten berbeda, pembuatan rencana bisnis dengan rekomendasi untuk transformasi proyek menjadi bisnis menguntungkan, lalu pekerjaan outsourcing untuk fitur donasi dan pembuatan video. Lalu ada deliverables-nya, yaitu website pencarian bakat yang sudah diuji dan disesuaikan. Lalu ada keberhasilan 4 event-nya, rencana bisnis dengan rekomendasi masa depan, fitur donasi online, dan video tutorial yang di-outsource. Lalu ada batasan proyeknya. Anggota tim A bertanggung jawab atas pembuatan dan perubahan website. Anggota tim lain di luar lokasi akan mendapatkan laptop dan akses internet. Lalu ada rapat secara langsung hanya dengan project manager, anggota tim A, dan ketua jurusan AB. Event dilaksanakan menjelang akhir semester. Lalu ada kriteria kesuksesannya. Website berfungsi dengan baik dan mendapatkan umpan balik positif. Keempat, event pencarian bakat sukses dan dihadiri oleh peserta yang signifikan. Rencana bisnis memberikan pandangan yang jelas dan dapat diimplementasikan. Fitur donasi dan video tutorial memberikan nilai tambahan kepada proyek. Lalu ada asumsinya, yaitu pembayaran online untuk hosting dan domain website, ketersediaan dan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati. Saya Riko Setiawan dengan NIM 22302503125. Namun sebelum mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan terkait materi yang disampaikan. Jadi, Traceability Matrix dan Project Scope Statement adalah dua dokumen penting dalam manajemen proyek. Traceability Matrix adalah tabel yang menghubungkan persyaratan proyek dengan kasus uji, status, dan cacat. Tujuannya adalah untuk melacak persyaratan dan memeriksa cakupan dan kelengkapan pengujian. Lalu, Project Scope Statement adalah dokumen yang menjelaskan ruang lingkup proyek, hasil utama, asumsi, dan kendala. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan batasan proyek dan menetapkan harapan para pemangku kepentingan. Mungkin demikian. Semoga presentasi dapat memberikan manfaat. Terima kasih kepada dosen pembimbing. Saya tutup presentasi sampai di sini. Terima kasih.